Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Cindy Fatihah sedang ada tugas sejarah Indonesia untuk mewawancarai Ibu terkait masa Orde Baru. Apakah Ibu bisa memperkenalkan diri? Saya atas nama Ibu Anari, umur 59 tahun. Apakah Ibu pernah merasakan masa Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto? Kira-kira di zaman itu Ibu umurnya berapa? 17 tahun. Apakah Ibu tahu mengenai kebijakan swasembada beras di era Pak Soeharto? Murah. Zaman Orde Baru biasanya terkenal dengan harga barang pokok yang murah. Kira-kira bahan pokok apa yang murah dan apakah Ibu ingat harganya berapa? Beras 400. Apakah Ibu pernah ikut dalam pemilu di masa Orde Baru? Ya, Partai mana yang biasanya menang dalam pemilu masa Orde Baru? Golkar. Kenapa masa Orde Baru tidak boleh mengkritik pemerintah? Nantinya bermasalah. Apakah benar bahwa TNI dahulu menjadi penjabat di pemerintahan? Ya, Apakah Ibu pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan di masa Orde Baru seperti puskesmas, posyandu, atau SD Impres? ya. Apakah Ibu tahu mengenai krisis ekonomi tahun 1998? Bisa dijelaskan? Iya, seluruh yang punya Cina dibakari, supermarket dibakari, harga pokok, bahan pokok sembako mahal semua. Kira-kira apa dampak atau pengalaman yang Ibu rasakan ketika krisis ekonomi tahun 1998? Mahal semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Maaf Bapak mengganggu waktunya malam-malam. Nama saya Ali Septian. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas tentang sejarah Indonesia mengenai masa Orde Baru. Apakah Bapak bisa mengenalkan diri Bapak? Ya, nama saya Risdianto, Oke. Berapa usia Bapak saat ini? usia 52. 62. Apakah Bapak pernah merasakan masa Orde Baru atau pemerintahan Presiden Soeharto? Kira-kira di zaman itu Bapak umur berapa? Zaman itu umur 30-an. 30-an. Oke. Apakah Bapak tahu mengenai kebijakan swasembada beras di era Pak Soeharto? Swasembada zaman Soeharto itu emang sangat melimpah. Dari sisi ekonomi juga bagus. Jadi ada swasembada pangan untuk masyarakat Indonesia. Sangat bagus lah kalau zaman itu. Oke. Zaman Orde Baru biasanya terkenal dengan harga barang pokok yang murah. Kira-kira bahan pokok yang murah ada apa saja? Apakah Bapak ingat dengan harganya? Kalau harga itu zaman Soeharto itu harga beras mencapai 150 perak per kilo. Ya, itu yang saya ingat. Oke. Apakah Bapak pernah ikut dalam pemilihan di masa Orde Baru? Pernah, Nah, pernah. partai mana yang biasanya menang dalam pemilu tersebut pada masa Orde Baru? Partai yang selalu menang dalam waktu Orde Baru itu Partai Golkar. Ya. Kenapa masa Orde Baru itu tidak boleh mengkritik pemerintah? Ya, emang tidak boleh, pemerintah nggak boleh. Karena waktu zaman itu pemerintahnya terlalu otoriter. Jadi tidak boleh ada partai yang tumbuh selain Partai Golkar. Apakah benar bahwa TNI dulu menjadi pejabat di pemerintahan? Ya, betul. Zaman itu Dwi Fungsi ABRI masih berlaku. Jadi semua TNI itu selalu menjabat dalam pemerintahan. Apakah Bapak pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan di masa Orde Baru seperti puskesmas, posyandu, atau SD Impres? Kalau untuk kesehatan posyandu atau puskesmas pernah mengalami
zaman itu dan sekolah juga waktu itu masih impres ya, zaman itu masih sekolah SD, pernah masih mengalami dan sangat bagus lah waktu itu di sekolah. Apakah Bapak tahu mengenai krisis ekonomi pada tahun 1998? Apakah Bapak bisa jelaskan? Waktu zaman krisis ekonomi tahun 98 itu krisis yang sangat mencekam untuk diri saya ya, karena waktu itu zaman itu selalu diributkan dengan ekonomi yang sangat sulit. Jadi seluruh warga masyarakat Indonesia, terus khususnya saya sebagai pemuda itu sangat sulit cari kerja, ekonomi negara gak karuan, jadi pokoknya susah lah. Kira-kira apa dampak atau pengalaman yang Bapak rasakan ketika krisis ekonomi pada tahun tersebut? Dampak untuk diri kita itu waktu zaman krisis ekonomi, cari kerja itu susah. Jadi zaman itu pokoknya susah lah cari kerja, dimana-mana pun dari segi apapun, biarpun titelnya tinggi itu susah cari kerja. Ya gitu lah, zaman krisis. Bagaimana kondisi media atau pemberitaan di televisi atau koran pada zaman Orde Baru? Zaman Orde Baru, media, televisi itu selalu dicekal sama pemerintah. Jadi pemerintah itu waktu zaman itu tidak boleh menyiarkan yang jelek untuk pemerintah. Jadi semuanya itu bagus zaman itu. Apakah ada larangan atau pembatasan organisasi atau kelompok tertentu pada masa itu? Kalau untuk larangan organisasi sebetulnya tidak ada larangan. Dari sisi pengalaman saya itu waktu itu ikut pemuda Pacemarga, semua tidak ada larangan sebetulnya waktu zaman itu. Bagaimana kondisi lapangan kerja peluang usaha di masa Orde Baru menurut Bapak? Kalau untuk peluang kerja ya itulah saya ceritakan tadi, susah cari kerja karena dari segi ekonomi itu sangat sulit sekali. Sekian wawancara dari saya dan terima kasih Bapak. Kata-kata terakhir gimana sih? Stop aja, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri dari kelas 11-3 ingin mengerjakan wawancara tugas dari sejarah Indonesia mengenai masa Orde Baru. Apakah Ibu bisa memperkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Nining Ratnaningsih. Ibu berasal dari Desa Suranenggala Lor, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Berapa usia Ibu saat ini? Usia Ibu saat ini memasuki 45 tahun. Apakah Ibu pernah merasakan masa Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto? Ya, dari lahir sampai Ibu SMA kelas 2, Ibu merasakan masa pemerintahan Presiden Soeharto atau masa Orde Baru. Kira-kira waktu itu Ibu berapa umurnya? Ibu memasuki usia 17 tahun. Apakah Ibu mengetahui kebijakan swasembada beras di era Pak Soeharto? Pada saat itu swasembada beras di masa Orde Baru merupakan keberhasilan di bidang pertanian yang paling utama. Zaman Orde Baru biasanya terkenal dengan harga barang pokok yang murah. Kira-kira bahan pokok apa saja yang murah? Tahu Ibu, waktu itu harga barang pokok yang murah itu beras sama minyak tanah. Apakah Ibu mengingat berapa harganya? Kalau nggak salah beras harganya 1.200, minyak tanah 700. Apakah Ibu pernah ikut dalam pemilu di masa Orde Baru? Ibu belum pernah ikut pemilu karena usia Ibu belum cukup. Partai mana yang biasanya menang dalam pemilu masa Orde Baru? Pada saat itu ada 3 partai, PDI, Golkar, dan P3, dan yang selalu unggul adalah Partai Golkar.
Kenapa masa Orde Baru itu tidak boleh mengkritik pemerintah? Karena itu sudah merupakan kebijakan dari pemerintahan Orde Baru. Apakah benar bahwa TNI dahulu menjadi pejabat di pemerintah? Ya, benar kalau TNI bisa menjadi pejabat dalam pemerintahan Orde Baru. Apakah Ibu pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan di masa Orde Baru seperti puskesmas, posyandu, atau SD Impres? Pada saat itu fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya sudah ada dan sudah memadai. Apakah Ibu tahu mengenai krisis ekonomi tahun 1998? Ya, pada saat itu terjadi krisis ekonomi yang disebut krisis moneter. Apakah Ibu bisa menjelaskannya? Pada saat itu semua barang-barang kebutuhan atau barang-barang pokok harganya meningkat sangat tajam, terjadi keributan atau demo-demo. Kira-kira apa dampak atau pengalaman yang Ibu rasakan ketika krisis ekonomi tahun 1998? Dirasakan terutama pada masyarakat menengah ke bawah, mereka mengalami penderitaan yang amat sangat karena di mana harga-harga semuanya naik dan terjadi kerusuhan seperti demo dan sebagainya. Baik, segitu saja dari saya Ibu. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya sebentar. Sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri, sedang ada tugas sejarah Indonesia untuk mewawancarai Bapak terkait masa Orde Baru. Mohon maaf mengganggu waktunya sebelumnya. Apakah Bapak bisa memperkenalkan diri? Bisa. Nama saya Bapak Ibrahim, Umurnya? 57 tahun. Apakah Bapak pernah merasakan masa Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto? Kira-kira di zaman itu umurnya berapa? Pernah merasakannya dari umur SD sampai lulus SMA. Apakah Bapak tahu mengenai kebijakan swasembada beras di era Pak Soeharto? Ya tahu lah, kan harus tidak boleh mengimpor beras dari negara lain. Zaman Orde Baru biasa terkenal dengan harga barang pokok yang murah. Kira-kira bahan pokok apa yang murah dan apakah ingat harganya berapa? Kalau sembako murah, tapi kalau harga saya lupa lah, udah lama. Apakah Bapak pernah ikut dalam pemilu di masa Orde Baru? Pernah. Partai mana yang biasanya menang? Golongan karya. Kenapa masa Orde Baru itu tidak boleh mengkritik pemerintah? Dan pemerintah kan penguasa mutlak, otoriter. Apakah benar bahwa TNI dahulu menjadi pejabat di pemerintah? Pernah, benar. Soalnya kalau ada jadi gubernur, jadi bupati. Apakah Bapak pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan di masa Orde Baru seperti puskesmas, posyandu, atau SD Impres? Pernah lah merasakan SDM ada, posyandu ada, puskesmas ada. Apakah Bapak tahu mengenai krisis ekonomi tahun 1998? Bisa dijelaskan? Tahu itu kan krisis moneter juga termasuk krisis moneter, terus krisis ekonomi ya, kalau tercampur kan jadi keributan, kemudian mahasiswa. Kira-kira apa dampak atau pengalaman yang Bapak rasakan ketika krisis ekonomi tahun 1998? Ya ekonomi kacau, jadi waktu itu kan selama tadinya kan stabil terus berubah jadi agak kaget lah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Dinata dari kelompok 1. Saya ingin mewawancarai Ibu. Maaf, apakah bisa memperkenalkan diri? Ya, perkenalkan nama saya Nenden. Berapa usia Ibu saat ini? Umur saya 41 tahun. Apakah Ibu pernah merasakan masa Orde Baru? Di akhir Orde Baru pernah. Pada saat itu Ibu umur berapa? Umur 13 tahun. Apakah Ibu tahu mengenai kebijakan swasembada beras di era Pak Soeharto? Tahu. Kira-kira harganya berapa di masa Pak Soeharto? Di masa itu saya umur 13 tahun, harga sembako 1 liter beras
harganya 500 perak. Harga minyak 1 liter 250. Itu aja. Lebihnya ya di bawah 500 perak. Apakah ibu pernah ikut dalam pemilu? Tidak. Umur 14 ya? 13. Partai mana yang biasa menang dalam pemilu Orde Baru? Apakah ibu tahu? Tidak tahu. Kenapa pas masa Orde Baru tidak boleh mengkritik pemerintah? Apakah ibu tahu? Tidak tahu juga. Baik. Kira-kira pengalaman yang ibu rasakan ketika krisis ekonomi 1998? Nah, ketika krisis ekonomi naik, BBM naik, swasembada naik, transportasi pun ikut naik. Waktu itu saya sekolah umur 13 tahun, kelas 1. Dari sekolah sampai rumah jalan kaki karena angkotnya pada demo. Transportnya naik dari 200 perak naiknya 2 kali lipat menjadi 1.500, ada yang 1.000. Jadi jalan kaki karena BBM-nya naik. Oke, pada masa itu apakah ibu merasa senang atau bagaimana? Tidak senang karena semuanya naik. Lebih senang semuanya murah dari awal. Oke, baik. Sekian dari wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.